Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi perikatan dan perjanjian. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, sebenarnya perjanjian maupun perikatan sudah sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik dalam perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, maupun perjanjian leasing ataupun dalam bentuk lainnya. Akan tetapi untuk perikatan sendiri, saya rasa jarang di antara kita yang menyebutkan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena perikatan pada dasarnya ialah sesuatu yang timbul setelah adanya suatu perjanjian. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ialah apa pengertian dari perikatan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Di dalam pengertian ini setidaknya terdapat 4 unsur yang dapat kita ketahui. Yang pertama ialah terdapat hubungan hukum, ialah hubungan yang diatur oleh hukum dan menyebabkan akibat hukum. Kemudian ada yang dinamakan bidang harta kekayaan, ialah sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Kemudian yang ketiga, ada pihak-pihak yang terlibat. Di dalam suatu perikatan, setidaknya harus ada 2 orang yang terlibat ataupun lebih. Kemudian adanya hak dan kewajiban, ialah suatu yang wajib dipenuhi oleh setiap para pelaku perikatan. Kemudian selanjutnya ada syarat terciptanya suatu perikatan. Sebenarnya di dalam suatu perjanjian tidak semua perjanjian dapat dikatakan suatu perikatan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena harus ada syarat sahnya perikatan. Di antara yang pertama ialah tidak adanya paksaan. Hal ini berarti di dalam suatu pembentukan perikatan tidak ada unsur paksaan ataupun intimidasi di antara para pelaku perikatan. Yang artinya setiap kegiatan perikatan tersebut didasarkan atas kemauan pribadi para pelaku perikatan. Kemudian yang kedua adanya objek dan kesepakatan. Ialah harus ada kata sepakat dan objek yang jelas di antara para pelaku perikatan tersebut. Yang kedua harus adanya kesepakatan dan adanya objek yang jelas. Kesepakatan yang dimaksud di sini ialah suatu kata sepakat yang berarti persetujuan di antara para pelaku dan adanya objek yang jelas, di mana objek yang akan diatur dalam perikatan. Kemudian cakap. Cakap yang dimaksud di sini adalah seseorang yang dewasa atau berakal sehat dan mampu bertindak hukum. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sudah semestinya suatu perikatan seharusnya dibentuk dengan tidak menentang dengan kesusilaan maupun dengan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada sumber-sumber perikatan. Yang pertama ialah perikatan yang lahir karena undang-undang. Ialah suatu perikatan yang terjadi yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua ialah perikatan karena perjanjian. Ialah suatu perikatan yang terjadi karena adanya kesepakatan di antara dua pihak atau lebih dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kemudian ada yang dinamakan wan prestasi. Wan prestasi ialah suatu perbuatan mengingkari janji atau prestasi dalam suatu perikatan. Kemudian ada bentuk-bentuk wan prestasi. Yang pertama ialah tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya seseorang yang berkewajiban secara sengaja tidak memenuhi suatu prestasi tersebut sama sekali. Kemudian yang kedua ada terlambat memenuhi prestasi. Saya ambil contoh salah satunya ialah ketika seorang nasabah berjanji akan mengembalikan hutang-hutangnya kepada bank dalam kurun waktu 2 bulan, tersebut justru memenuhi kewajiban tersebut dalam kurun waktu 3 bulan. Inilah yang dinamakan dengan memenuhi prestasi tetapi terlambat. Kemudian memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.
Saya ambilkan contoh lagi dalam kasus jual beli online. Ketika si penjual melakukan posting di suatu media sosial dan ada pembeli yang tertarik, kemudian sepakat melakukan transaksi dengan si penjual tersebut, akan tetapi ketika barang yang dibeli oleh si pembeli ternyata tidak sesuai dengan apa yang diposting oleh si penjual, hal ini dapat dikatakan memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan keadaan memaksa atau overmatch atau juga dikenal dengan force major. Ialah suatu keadaan di mana suatu prestasi dapat tidak dipenuhi dengan alasan tertentu. Sebagai contoh, ketika seorang nasabah sepakat memenuhi hutangnya dalam kurun waktu 2 tahun. Akan tetapi karena terjadinya suatu wabah atau wabah COVID, akhirnya nasabah tersebut tidak mampu memenuhi prestasinya tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Hal inilah yang dinamakan dengan force major atau keadaan memaksa, di mana seseorang dapat tidak memenuhi suatu prestasi karena alasan tertentu. Biasanya alasan ini disebabkan oleh suatu bencana ataupun wabah yang bisa dikatakan di luar perkiraan. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan somasi. Somasi merupakan bentuk peringatan kepada yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban. Di masyarakat, somasi ini biasa dikenal dengan namanya surat peringatan. Surat peringatan sendiri biasanya diberikan sebanyak-banyaknya, itu paling banyak 2 kali, dan jika tidak ada respon dari pihak yang berkewajiban, maka dapat dilakukan tindakan hukum. Dan kemudian selanjutnya ada bentuk ganti rugi. Bentuk ganti rugi sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ialah ganti rugi atas biaya, yaitu untuk biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya, ganti rugi atas biaya ongkos kirim, ganti rugi atas biaya pengangkutan, ataupun. Kemudian yang kedua ada ganti rugi atas kerusakan. Ialah suatu bentuk ganti rugi untuk kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh suatu kelalaian debitur. Misalnya, buah-buahan yang dikirim oleh debitur ternyata rusak atau busuk sehingga menyebabkan turut busuknya juga buah-buahan yang dimiliki oleh kreditur. Kemudian ganti rugi atas bunga, yaitu keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. Sebagai contoh, misalnya seorang kreditur memiliki rencana akan mendapatkan bunga sebesar 10 juta. Akan tetapi karena debitur melakukan ingkar janji, akhirnya pendapatan bunga yang dimiliki oleh seorang kreditur menjadi hilang. Nah, di sini artinya seorang debitur harus mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam perikatan. Yang pertama adalah perikatan bersyarat. Ialah suatu bentuk perikatan yang terjadi karena syarat-syarat tertentu, baik itu syarat tangguh maupun syarat batal. Kemudian ada perikatan dengan ketetapan waktu, ialah suatu perikatan yang didasarkan atas jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada perikatan alternatif, ialah suatu bentuk perikatan yang terjadi dengan memberikan opsi-opsi alternatif atas suatu pemenuhan prestasi. Kemudian perikatan tanggung-menanggung ialah suatu perikatan yang biasanya di dalam suatu kelompok-kelompok yang memiliki prestasi di mana salah satu anggotanya tersebut mampu atau bisa dimintai untuk memenuhi prestasi yang ditanggung oleh kelompok tersebut secara penuh. Kemudian perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. Akan tetapi, jika perikatan yang tidak dapat dibagi ialah suatu perikatan yang apabila dibagi maka hakikatnya akan hilang. Kemudian perikatan dengan ancaman hukum ialah suatu perikatan yang diikuti dengan ancaman hukum yang diberikan. Misalnya,
seorang petani memiliki hutang kepada seorang saudagar sebesar 10 juta. Apabila seorang petani ini tidak bisa memenuhi hutangnya, maka saudagar ini mengenakan sanksi denda sejumlah 1 juta karena tidak dapat memenuhi kewajibannya seorang petani tersebut. Kemudian perikatan karena undang-undang ialah suatu perikatan yang terjadi karena undang-undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya perjanjian. Subukti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian syarat sahnya dari perjanjian yang pertama ialah adanya kata sepakat di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Kemudian kedua adalah kecakapan melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini dikatakan sebagai seorang yang dewasa dan memiliki akal sehat. Kemudian yang ketiga adanya objek yang jelas. Yang keempat ada sebab atau kuasa yang halal. Kemudian ada asas-asas perjanjian. Yang pertama ialah asas kebebasan kontrak. Artinya setiap pribadi ataupun individu memiliki kebebasan untuk melakukan kontrak dengan siapapun selama kontrak tersebut tidak melanggar dengan ketertiban umum ataupun asusila yang berlaku. Kemudian asas konsensualisme ialah suatu bentuk di mana perjanjian tersebut sudah terjadi ketika ada kata sepakat, walaupun notabene perjanjian tersebut belum terlaksana. Kemudian macam-macam perjanjian. Yang pertama ada perjanjian untuk memberikan sesuatu. Kemudian ada perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu atas keinginan atau permintaan orang lain. Kemudian ada perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu dan juga karena perintah atau tuntutan dari orang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk khusus perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian jual beli, ialah perjanjian antara dua orang yang melakukan kegiatan jual dan beli. Kemudian ada perjanjian sewa menyewa, ialah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan kenikmatan atau menyewakan suatu harta atau jasanya kepada orang lain dan orang lain tersebut wajib membayar atas apa yang diberikan oleh si pemberi kenikmatan. Kemudian yang ketiga ada sewa beli, ialah hampir sama dengan sewa penyewa, akan tetapi pada sewa beli ini pada opsi cicilan terakhir memiliki opsi apakah si penyewa membeli barang tersebut ataukah mengembalikan. Kemudian ada pinjam meminjam, dan kemudian ada pemberian kuasa, ialah perjanjian memberikan kuasa yang dimiliki dirinya kepada orang lain untuk melakukan hal tertentu. Kemudian ada penanggungan utang, biasanya ialah dalam hal jaminan pihak ketiga. Kemudian ada perjanjian kerja, di mana perjanjian antara pekerja dan buruh untuk melakukan kontrak kerjasama dalam hal pekerjaan. Kemudian yang terakhir, hal-hal apakah yang menyebabkan hilangnya suatu perjanjian? Secara sederhana, suatu perikatan atau perjanjian tersebut dapat hilang karena yang pertama ialah adanya pembayaran atas apa yang telah disepakati atau pemenuhan dari prestasi. Kemudian kedua adalah penyerahan barang. Yang ketiga, masa berlaku perjanjian kadaluarsa ataupun melewati batas yang telah ditentukan dari waktu prestasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada pernyataan menghentikan perjanjian. Artinya kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perjanjian yang mereka sepakati. Baik, kurang lebihnya itu materi singkat mengenai perjanjian dan perikatan. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.